Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran teknologi layanan jaringan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pelajar Skapsa, mari kita simak materi berikut ini. Pelajar Skapsa, pelajaran teknologi layanan jaringan atau TLJ. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara kerja subscriber internet telepon. Kompetensi dasar memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Tujuan pembelajarannya, kalian bisa menjelaskan cara kerja subscriber internet telepon. Ini tugasnya nanti akan saya upload di GC ya. Tugasnya ini nanti akan saya upload di Google Classroom. Nah, subscriber, apa itu subscriber? Teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Jadi ini masih dial up ya, dial up. Kecepatannya berkisar antara 128 KB kilobit per detiknya sampai dengan 24.000 kilobit per detik. Kecepatan ini tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggahnya atau kecepatan uploadnya DSL lebih rendah dari kecepatan downloadnya versi ADSL, sama seperti kecepatan SDSL. Jadi untuk kecepatan up down-nya itu lebih rendah. Prinsip kerja subscribe pada internet subscriber pada internet telepon. Teknologi ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada. Jadi bukan menggunakan fiber bukan menggunakan fiber optik. Saat ini teknologi yang berkembang ramai di kalangan masyarakat atau di kalangan provider adalah fiber optik. Semua sudah berbasis fiber optik. ADSL ini juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. Ini dulu Jadi penggunaan ADSL ini dulu sekarang rata-rata sudah menggunakan namanya fiber optik Tapi berangkatnya dari ini. ADSL mampu mengirim data dan kecepatan bit yang tinggi, berkisaran antara 1,5 Mbps sampai dengan 8 Mbps untuk arah downstreamnya atau sentral ke pelanggannya, dan antara 16 Kbps sampai dengan 640 Kbps untuk arah upstreamnya, pelanggan ke sentral. Dari sentral ke pelanggan dapatnya 1,5 sampai 8 sementara dari pelanggan ke sentral dapatnya 16 Kbps sampai dengan 640 Kbps. Nah, kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. Jadi masih menggunakan kabel tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Jadi masih saudaranya daripada teknologinya DSL family. Konfigurasi subscribe pada internet telepon instalasi secara umum adalah melalui dial up. Jadi settingnya itu di dial up. Melakukan dial up ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi kalau saat ini mungkin kita langsung dari modem ditolak tanpa harus dial itu bisa connect. Kalau menggunakan ini harus pakai dial up. Salah satu cara koneksi internet dengan dial up yaitu akses internet dengan menggunakan jalur telepon. Ini untuk teknologi subscribe berinternet telepon ini itu menggunakan dial up. Untuk melakukan koneksi, contoh ini. Yang perlu kita siapkan ketika mau melakukan yang namanya instalasi subscriber secara umum untuk telepon internet, untuk internet telepon, harus ada satu unit komputer.
Karena pakai kabel ya, enggak bisa pakai HP. Ini teknologi memang teknologi yang lama ini. Harus ada modem jelas dari pihak providernya, sambungan telepon yang harus dilakukan. Kita berlangganan ke salah satu ISP ya, internet service provider yang menyediakan jasa internet, memasang modem ke komputer, menginstal software internet yang disediakan oleh ISP, menghubungkan komputer dial up ke ISP. Ini cara melakukan konfigurasi pada subscribe ya untuk internet telepon. Harus ada komputer, HP tidak bisa ya, karena harus tercolok atau harus tertancap kabel yang tembaga tadi itu ya, masuk ke modem masuk ke laptop atau ke komputer ya, baru bisa dilakukan yang namanya dial up. Nah, kelemahan daripada teknologi dial up ini, saat melakukan koneksi internet, telepon yang kita punya itu tidak dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon ya ketika connect internet. Jadi dial up ketika disambungkan tidak bisa dipakai teleponnya. Akses ini menggunakan modem analog sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya, atau berkisar antara 64 kbps sampai dengan 18 kbps. Metode ini tidak dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internetnya rendah ya. ISP yang menggunakan metode ini adalah Telkomnet Instan dulu sama Dnet ya. Dulu ada Telkomnet Instan tapi sekarang sudah beralih ke Speedy dan yang lain-lainnya. Ini kalau dari pihak ISP Telekomnya. Langkah-langkah menghubungkan komputer ke internet menggunakan ISP Telkom Instan nih. Kalau konfigurasi dengan Telkom Instan ini, klik start, aksesoris, pilih communication, pilih network connection, create new connection, klik next, kotak dialog new connection wizard, pilih connect to internet, lalu klik next, kotak dialog network connection type. Pada setup my connection manual, klik next, kotak dialog getting ready. Ini langkah-langkah ini bisa dicoba ya. Langkah-langkah menggunakan ini bisa kalian coba menggunakan laptopnya masing-masing atau menggunakan PC kalau masih ada Telkomnet Instan. Tapi saat ini untuk Telkomnet Instannya sudah tidak ada produk ini ya. Jadi subscriber ini memang menggunakan teknologi yang lama ya, teknologi lama. Saat ini ya tidak ada yang menggunakan ini. Kabel tembaga rata-rata sekarang sudah berpindah atau berganti ke fiber optik. Langkah selanjutnya yang keenam, pilih connect using dial up modem. Ini masih pakai dial up modem ya. Langkah ketujuh, pilih modem analog ya. Jika teman-teman punya laptop atau modem internet pada komputer desktop, tidak perlu melakukan install modem, driver otomatis terdeteksi di sana ya. Plug and play, ketik Telkom Instan ya pada kotak ISP name-nya. Ini langkah-langkah menghubungkan komputer dengan menggunakan jaringan dial up. Sekali lagi, jaringan semacam ini di tahun-tahun yang semacam ini sudah tidak ada ya, karena ini materi tersampaikan, saya sampaikan caranya seperti ini ya. Bahkan saat ini HP yang dipakai untuk modem pun tanpa harus menggunakan dial up sudah otomatis ya. Jadi pakai dari HP langsung tertancap dengan kabel charger itu atau kabel data itu, tinggal kita setting di HP-nya otomatis ya. Otomatis sudah bisa digunakan internet, atau bahasa yang keren saat ini tethering ya. Ini tanpa harus dial up kalau itu. Nah, konfigurasi subscriber parental telepon ya. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Penerapannya DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalaan ya. Dalam konfigurasi jembatan ringan, kelompok komputer pengguna terhubung ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna. Dengan autentikasi melalui alamat MAC ya, MAC atau memberikan nama pada host. Kemudian implementasi sering menggunakan PPP ya, PPP melalui Ethernet atau Asynchronous Transfer Mode PPoE atau PPoA. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Nah ini konfigurasi subscribe pada internet telepon. Sekali lagi saya sampaikan bahwa
teknologi subscribe ini pada internet telepon ADSL khususnya yang menggunakan dial up ini untuk saat ini memang tidak ada ya, tidak ada. Tapi ini dulunya sangat ngetren sekali ya, di era tahun 2004 2005 ya, ini masih ngetren. Jaringan yang semacam ini masih ngetren ya. Jadi itu konfigurasi subscriber pada internet telepon ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi pada hari ini. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Klik share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.